kalau gue buat topiknya gini, Dewa terbiasa dengan hero-hero unik. Sekalinya tidak unik. Mereka terlihat seperti biasa aja. Tapi masalahnya mereka hidup. Iya hidup. Bukan maksudnya mereka ada di season ini. Oke. Saat era modern yang dimana semua hero unik itu bisa digunakan. Nah, Udah waktunya nggak sih keluarin yang kuning-kuning sekalian gitu. atau kembali ke basic. Let's say kayak kita tahukin dengan Arlott-nya, kita tahukin dengan Obvious-nya. Terus kayak main Guinevere gitu. Konsep Masuk. lama. Queen Arlott masuk. Iya, makanya sekarang Dewa bermain dengan Kirara. Oke. Masih dengan Atlas Selena Baratza di band, Marcel Melissa dan juga Freya di band. Ini kita lihat dari Kirara dari masing-masing tim udah perform semua ya. Iya, Oh berubah sekarang. Pakai Uranusnya tetap. tukeran aja. Pakai itu Kirara kan tadi kan. Jungle dong. Paketnya jungle dong. Pakai itu. Wait, Arthur apa? Gold Lane dong. Arthur kan? Arthur ya. User sih kan di jungle pakai jungle Main ya. pakai itu. Job desk juga mirip-mirip kan. Wih, kayaknya Bedanya balik lagi. Elise langsung. kayaknya kembali tuh. Dengan Ya, Alice-nya. terakhir sih kita ngeliat kombonya Elise, Gatot, Zetian. Jadi di band dong ini. Mungkin kan? Kan masuk phase 2. Nah makanya. Tapi lihat dulu lah ya. Notice nggak nih masalahnya nih? Apakah kombonya sama atau enggak? Masa kombonya masih sama sih lu? Kalau dulu sih jadinya sama Gatot sekalian deh. Nggak Iya, nanggung mereka. nggak nanggung. Kak Avatar Guardian, Fear Phoenix. Slot masuk belakangan pokoknya. Iya. Cuma ya nggak tahu nih apakah memang masih works. Pick ketiga dari RRQ. Hero counter setup kah? Jungle. Atau jangan-jangan ambil Minotaurnya dulu? Jangan jungle dulu atau jangan gold lane dulu berarti ya. Iya. Kasih flex terus paketonya. Kasih flex terus pakai itu. Mumpung second pick kan. Oh Nah. enggak. Gak ada flex Be, gak ada. Berarti berarti. Langsung dibuka di sini. Oh, Coachnya coba. muncul sih. Mau coba main ini ya, yang langsung serve forward aja gitu loh. Strong lane, tambah strong lane. Mungkin karena mereka udah ngeliat juga 3 picknya Dewa Core juga kan. Ya udah nggak ada salahnya mereka match upin kok. Ya, Kalau form- di lawan Cloud juga enak banget kan. formnya langsung kelihatan ya untuk team fight-nya juga. Ya balik lagi untuk ngomongin late game jelas area of effect-nya lebih luas untuk Elise dan Cloud. Tapi sampai dengan late game-nya kan ada yang namanya mid game. Sebelum mid game ya ada early game-nya juga nih Brody. Kalau misalnya bisa kuasain banget nih, draft identity-nya akan menjadi early snowball yang mematikan. Karena lokasi cepat dari Uranus dan Pakito ini bisa banget buat menjalankan minimal 5-6 menit awal dulu nih. Oke. Melawan scaling monster Alice Cloud yang udah pasti nanti kekuatannya di late game. Oke. Tapi Matilda Band support ya. Mereka tutupin support gitu. Tuh, kalau kita lihat ya, dari winning time-nya udah berubah nih. Winning time-nya udah berubah nih harusnya. Early dari RRQ 69%, late dari Dewa 52%, jadi late yang diandalkan untuk Dewa. Early-nya nggak terlalu bisa diandalkan buat sekarang. Berarti mid sama Romer yang bisa nutup early ya. Itu dia, mid sama romernya berarti. Yang masih space. Biar bisa jalan juga hilarannya nih. Karena kalau enggak hilarannya bakal tutup nih ruangnya. Jadi Jetian masih di band atau enggak nih? Enggak kayaknya. Lepas aja. Kalau mau band Gatotnya kali ya. Oh, Romernya berarti. Iya, romernya. Oke, tapi support masih di Novel ternyata. Karena ada ini ya. Ada clue tadi kan kita ngomongin soal bagaimana Rafaela muncul. Ya udah, band aja. Ya, cukup menarik ya. Apakah keluar lagi combo klasik dari Dewa? Combo IOI? Nah ini yang kita lihat dulu nih. Apakah pick dari keempatnya RRQ akan menyulitkan bagaimana nanti hero dari Zetian dan juga Gatotnya akan muncul? Karena masih ada beberapa hero yang bisa di-ban juga di sini. Nova, shadow ban-nya ya. Ini ya. Minotaur Nova juga di-ban. Bye Nova. Gak ada Nova ya. Kalau nggak yang paling dia lagi kemana nih? Alpha Valen, Oh, mobilitas ya. dia larinya ke mobilitas dan sama-sama bisa ngambil ult juga kan. Arton Ovo ini bisa diambil. Oh, keren tuh. Majunya double dash ya. Iya, maju double dash. Flickernya kan buat mundur jadinya kan. Bisa jadi. Tapi juicy ternyata. Oh. Juicy. Hero megangin ya pokoknya ya. Satu kali pick, bisa win rate. Masih berjalan juga untuk sampai dengan saat ini. Pick keempat yang cukup ideal sebenarnya.
last pick-nya dibiarkan untuk roamer. Karena sudah biasa untuk menghadapi dengan kekuatan dan ketawa. Kayaknya salah huruf dah itu bang. Iya. Huruf depannya salah nih bang. Harusnya Canda dan tawa ya. Iya kayaknya salah huruf bang. Tulisnya bang kebalik bang. Kekuatan dan ketawa pokoknya ya. Canda dan Iya. tawa ya. Iya. Aku benerin bang ya, canda ya, itu C bang ya. Kekuatan dan ketawa pokoknya. Ya. Ya, harus dong menjalani hidup. Benar. Iya. Langsung aja nih. Setiap Gatot langsung saja. Oh, Yudora. Oke. Oke, lumayan menarik sepertinya. Memberikan efek stun tambahan juga. Dan Beleric. Area juga sih. Ya, balance sih tapi seenggaknya 2 mid-nya ya. Ya. Bermain dengan sisi power juga dan combo. Tapi combo-kombonya lumayan berat nih karena Beleric dan Elise harus benar-benar komis banget untuk menjalankan sinergi tersebut. Said. Screaming Hero kan? Screaming Hero ya. Hero kan? Gimana kalau kita melakukan pendekatan yang berbeda dengan Carmilla? Bisa. Area. Ya, area, ada switch yang mungkin bisa memberikan efek knockout tersebut. Atau kalau kita ingat Said, Tigreal. Tigreal lagi. Cukup kan? Lawan Beleric tapi Gak cukup damage ya? iya. Aku kan suka Carmilla tapi Gatot juga boleh. Ya hero-hero first man tadi ya. Ya, sustain team fight dan juga frontline. Ya tentunya nggak main-main nih. Uranus, Gatot dan juga Pakito. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal konsep main, udah pasti tancap gas di awal. Jangan kasih late game untuk Dewa. Sementara Dewa lumayan berharap gamenya ke atas 16 menit dulu nih. Agar Cloud juga bisa tampil dengan Winter Blazing Duel. Tugas berat nanti untuk Okta ya. Dan juga Intoxication. Karena mereka yang harus kerja dulu gawe di early game-nya. Ya, akhirnya kalau kita ngomongin soal draft ya, dari DNA draft yang dari kemarin kita perbincangkan soal review, akhirnya baru sekarang mereka menangin nih dari poin kendali mapnya 6,3 melawan 6,1 untuk Dewa. Tetap Eksekusi poin D kan tergantung gameplay. benar. Kita lihat ya seperti apa eksekusinya lagi di game yang kedua. Bisa ditutup dengan kemenangan penuh untuk RRQ. Atau samakan kedudukan oleh Dewa. Jadi langsung saja sekali lagi. Epic Arena mana suaranya? Let's go. Match up jungle yang tukeran. Peran. Kirana lawan Pakito tetap ya. Ya. Iya. Tetap Pakitonya ini loh poin terpentingnya kan. Dan mungkin kalau ngomongin agresif early, kayaknya nggak bisa yang terlalu tajam ke jungle juga deh. Dua-duanya bisa ngapain dari dua-duanya. Kayaknya spesifik di river aja sih mungkin mainnya ya. Ya, Edora kalau misalkan dia terlalu masuk ke jungle, Chushin bisa panis nanti. Itu dia, angkat yang ada. Sama, Ingat, jangan lupa ya, sebenarnya. penalti damage jangan lupa. Masuk ke jungle lawan kan lumayan tuh. 5%-an damage-nya. Oke, berarti temponya akan lumayan pelan ya. Untuk di early game, gak terlalu kasar. Brody versus Cloud juga kah? Oke. Wah, beresiko juga ya sebenarnya. Oh, kan spell. Lumayan kebuang satu ya. Ambil. Kyle. Oke. Blizzard yang ambil sepertinya kain benar-benar memanfaatkan proses cepat dari Hilara dengan adanya trail juga di awal. Jadi mereka yang akan level 4 out. Tempat yang berbeda. Bentar. The flicker dari Okta yang sudah terlihat informasi. Namun Demon Kite mengantarkan damage yang dia miliki untuk di awal. Lumayan ya. Cicil menangin darahnya. Karena ya balik lagi untuk fighter gue rasa second pertama lebih enak. Damage-nya lebih kuat juga kan daripada Hirana. Beda job desk ya, assassin sama fighter ya. Lebih bisa pegangin turtle. Gak harus yang buang-buang darah terlalu banyak juga kan. Balik lagi, assassin lebih baik impact sebenarnya mainnya. RD dulu, Okta level 4. Sama sih, Hajirin juga level 4. Yang kita lihat nih, mau ke depan kan? Oh, itu si Keishu pasti bakal banyak ya di sini. Lihat. Mulai bergerak sepertinya Kane tadi. Tuh, Dua agresif. Namun sekarang lihat Tiga player tadi mencoba untuk bisa ngebentengin langsung pergerakan yang dingin oleh Intoxication. Sementara depan berbeda Kane dia sendirian saja. Hampir yang terjebak langsung dia akan kembali. Tepat menjadi pilih dari Okta. Namun Kane harus menghilang pula. Oh, pertukarannya nggak bagus sih. Turtle-nya tuh diambil RRQ loh tadi. Ya. Ini jungler trade sama roamer. Said mendapatkan keuntungan tersebut karena job desk yang berjalan dengan mulus dan sebenarnya Demon Kite nggak ada gangguan sama sekali, jadi bisa menyentuh objektif
dari turtle-nya Dewa memilih untuk kontes ke arah hero-nya saja. Cari trade-nya, tapi tetap gak worth. Tadi gue mau berjuang deh kalau dia terus. Ternyata nggak bisa juga ya. Masih kerja keras. Jadi potong lagi. Dijepit. Yap, ini dia sudah mulai berbondong-bondong hadir lagi. Sepakat mereka berdebat karena Joshua akan sedikit yang tersisa. Joshua masih berusaha untuk bisa pulang. Joshua berhasil mereka mendapatkan 1 poin kill. Dewa kali ini masih lebih mencoba bisa mendapatkan poin kill. Korban berpindah dalam duit. Mereka ada 2 player. Jadi masih sempat bisa kabur bahkan sekarang Said berhasil menyelamatkan diri tapi Kain terlalu beresiko Kain, terlalu dalam Kain, akhirnya bisa diponis. Itu mungkin sangat beresiko, sangat beresiko. Belum lagi kita ngomongin soal tempo yang tadi bisa dipegang sebetulnya. Wah, high risk, no rewards. Sorry to say Kain terlalu dalam barusan dan diangkat dengan adanya Lantern of Slayer. Itu event dia kill, itu side B. Iya. Jadi kayak pertukaran tetap gak worth it kan. Sama kayak Turtle 1 sebenarnya. Ini yang gak worth sama sekali. Terbawa suasana sepertinya. Ya. Di audience prediction, oke. 80 banding 20 bos. 40 banding 20%. Tahu ini. Dan Arthur tadi aku kaget lihat damage yang dilontarkan dengan adanya hepatitis aktif arah maybe. Hati-hati nih buat maybe. Kalau mau blazing web boleh sih. Skill dari depan gak apa-apa sih. Yep. Dibandingkan langsung ketemu sama Arthur dan OTW untuk Savior. Itu Kin sakit juga tuh badannya kayak badan dari depan. Sekarang itu si Cashew akankah membuka world play yang tadi sudah terlihat di lapangan tersebut. Arthur yang saja didapatkan. Tentunya dia dulu yang dapat Kain. Tapi sekarang patah bola yang terus terjadi. Mereka berusaha bisa mendapatkan salah satu player lagi. Debut Kain kabur kepada jauh Yaman. Tapi masih ada Kin yang mengejar terus-terusan. Ada revitalisasi dari Said yang memang memberikan sebuah backup yang begitu baik. Debut Kain masih lebih, tapi Okta menjadi pembeda kali ini. Karena Maybe juga yang tumbang. Di sisi lain Kainnya pun tumbang. Dan tadi dalam turret. Wah, lagi-lagi kerugian untuk Dewa United. Ya, kehilangan gold lane, balas dengan gold lane. Kehilangan jungler, sama juga. Kain hilang beserta adanya Demon Kite. Trade yang fair. Dan Araki tetap unggul lagi dan lagi. Berkat adanya Turtle Bell yang benar-benar diamankan. Dan jangan lupa, Arthur. Itu si Cashew. Jawabannya bagian spin dalam tubuhnya. Apa terobatnya dengan korek. Bisa dari mata tetap. Wow. Jadi stuck kayak teaser. Tahun depan memory. Digunting. Oke. Lagi digunting. Kayaknya tadi berusaha bisa masuk. Tapi terlalu lama dan sekarang melanjut keuangan. Berhasil mendapatkan karakter begitu baik dari pemain dari Baby. Guntingan dari River tadi. Langsung menutup jalan pulang. Dari Arthur dan juga Said yang menjadi korban. Itu saja Demonet yang terlalu jauh juga gak bisa nge-follow. Gak bisa nge-follow, yang bisa nge-follow kita ngeliat ada Le Diren. Ini dia MPL Extreme kita. Ada Diren. Limpul belum sampai sekarang ini. Masih loh. Masih. Belum lah. Yang itu let's go kali ya, karena tadi dapetin momentum dan guntingan yang baik sekali dari Kin ternyata ya, yang membuat gamenya langsung jadi imbang dari segi poin kill. Tapi balik lagi gold masih bisa dikejar kah dari Dewa. Harus mulai dari maybe-nya dulu kalau kita ngomongin soal gold. Jangan lupa ya, mereka punya power scaling juga. Iya. So untuk Turtle Sekali monster kan tadi kan. Nah ini gak bisa ditolak kan? Di skip atau menunggu Kin dulu. Masih mission sih. Masih di depan. Di skip. Tidak bisa mendekat. Dan sekarang Intoxication sudah tertinggal di bagian belakang langsung saja. Begitu banyak damage tadi masuk dalam tubuh dari Intoxication untuknya masih bisa pulang. Balik lagi pohon terkokoh. Gak bisa di-burst banget ya. Apalagi ya tadi scalingnya Cloud ini sedikit. Oke, buset dah. Sebelum saya sepanah uang. Keras sih emang terus saya. Ya, mata pasti, Trevor juga ready, aman banget sebenarnya buat Gatot Kaca. Terima damage yang belum masif sekalipun. Mid masih belum mau di setup sebenarnya. Mereka cuma mau dorong-dorong aja sambil ngebukain ruang untuk Demon Kite farming di area bottom lane. Gantian dengan Joshua tentunya.
Ini tinggal combo yang mereka dijalanin gue sih kalau Full bareng-bareng ke Giant. Ini kayaknya combo yang bagus banget. Formasinya bakal main di 3-2 sebenarnya. Dari tadi kan, Hajirin Said ya bakal coba buat screening Sarah dari Arthur. Sisanya nanti Demon Knight bakal ganti-gantian sama Joshua untuk bisa menemukan di mana celahnya ini. Tanya dulu ya. Super atas. Emang sih vision tengahnya masih aman, tapi inner turret di atas berasa juga. Berasa banget. Ini ya lagi-lagi ya, untuk invade ke arah purple buff ini semakin lebih mudah buat RRQ. 3.600 gold. Sementara Kesu, hati-hati Kesu. Emang gak berasa kayak di awal, habis angkat baru berasa tuh. Nice. Kesu Menjaga kepada Red Abdurrahman. Karena dibuangkan bola. Bahkan tadi sentuhan sudah dilakukan tapi tidak memberikan. Dipegang Pablo. Berbesar. Kita pelajari Red. Demi kita lebih mereka bekerja sama. Saya tertinggal menjadi korban tapan. Masa akhirnya masih lebih mencoba bisa mengkopok. Dan selesai. Langsung itu dia 3 poin kill setup. Yang begitu baik. Masih selamat menjadi kill. Hanya itu si Kesu yang menjadi bait. wow. Jadi masalah serius untuk Arthur berarti. Insanity. Kegilaan dari Kin dengan adanya Thor of Ruin Flicker. Dan follow up-nya dari Maybe itu indah banget, connect banget. Arahnya adalah Arthur. Yap. Mereka langsung setup. Mereka mencoba kejar berapa lagi karena ada satu loading. Berhasil. Langsung diamankan. Bahkan depan beberapa antara bola lagi membangun tadi ada di dalam area tersebut. 5 player pulang. Balik semua, balik teratur. Dewa United. Sedikit membalikan keadaan deh. Dan itu dibalikin keadaannya bukan karena pure mistake. Itu pure inisiasi wombo combo draft DNA kita. Yang udah sempat kita perbincangkan juga dari soal setup, soal waktu Lin soalnya. Kalau emang waktunya tepat, bonusnya luar biasa. Benar. Udah boleh jangan ke Itoshi Kesu dulu kali ya. Iya, boleh yang pertama. Atau yang kedua, Arthurnya muncul belakangan. Bisa jadi sih, karena dia gak purify kan. Dia pasti udah diincer. Satu, Town of Ruin. Kedua, Knot of Giant. Itu udah bakal jadi 2 setup yang ngebuang spell lah. Wah, jangan lupa tambahan bola-bola listrik. Lighting dari Okta. Oke, next to satu Lord. Thunderbolt. Nah, sini kan mau Lordnya. Waking awal ternyata. Bagaimana play? Waku. Langsung saja. Joshua. Kurang damage. Dan lihat bagian atas banget Demon Knight-nya masih ngedorong dengan cukup tenang. Ingat banget di bawah dapat, ya itu hasil maksimal mungkin dari Lord yang diamankan oleh Dewa. Cari trade ya, setidaknya. Maybe dapetin Swift Trinity. Karena balik lagi, ini kan scaling monster nih dari Dewa. Mereka cuma membutuhkan waktu saja. Makin lama dia berjalan, ini bakal jadi bom waktu sebenarnya yang berbahaya. Oke. Sementara itu sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Gagal. Tapi lihat goldnya, apa belum? Ya, 400 gold dari sekitar 4.000 gold. Lumayan dibayar lunas. Cukup berimbang sebenarnya. Bait purifnya Joshua dulu sih. Kalau enggak bakal ketempel. Bakal berulang aja ya. Iya. Bakal looping, semua damage keluar dari Joshua, tapi Joshua-nya survive. Ada concentration juga. Mungkin tinggal lihat dari Itoshi Kesu nanti flickernya. Kalau memang connect kayak tadi, ngebait purifnya Joshua dan ngebait purifnya Hajirin, di situ gue yakin Kim bisa bersinar lagi. Ruang yang banyak. Farm yang berlimpah untuk Maybe. Dan seperti next Maybe berarti akan menuju ke Queen of Nature. Dia udah punya regular spear. Tinggal nunggu Vampire Melee. Habis itu dia bakal coba untuk mendapatkan Queen of Nature. Bisa, kalau satu juga bentar. Mana Demon Knight juga masih oke lah untuk farming kan. Dari jab-jab ya. Kan sama sama memori. Jab champ stem-nya pakai itu kan paling pedes tuh, merah kan. Wah itu setengah sih be. Dar gitu kan. Itu debut. Itu gini kan, tuk itu debut. Sakit ketiga. Itu begini suka tuk gitu Pak. Yang pasti Joshua udah mulai kecil sama Maybe ya. Itu satu poin yang lumayan penting nih. Jangan sampai tiba-tiba nanti setengah aja. Soalnya kan eksekutornya buat Joshua ya. Mau nggak mau ya di Okta. Harus di Okta emang kebetulan ya. Dengan adanya efek berkelanjutan. Off damage juga, mungkin kecil tapi belum ketemu Maybe kebetulan. Dan masih bermain dengan slow push di bagian bottom lane. Araki nggak mau meninggalkan lane jauhnya. Oke. Sebenarnya belum sempat terjadi begitu besar karena dia tadi masih tarik ulur Ismail. Ya, dan hati-hati salahmu sedikit. Maybe pun tumbang Ismail. Dia mancing ini tadi ya ke depan. Berusaha untuk membuang spell ataupun skill dari para pemain RRQ.
cukup menegangkan kali ini masuk di menit ke-12. Lord kembali muncul. Agak-agak pelan ya temponya ya. Mereka sama-sama nungguin setup yang terbaik untuk masing-masing timnya. Yep, muncul balik. Itu dia. Itu si Kesu. Udah nih. Wes ada sekarang dia bantu dari Meiji. Untuk fight dia sangat panjang. Yep. Bisa tuh. Hampir saja. Dan mau tidak mau Crimson Baker. Dan Purify. Itu dua informasi yang lumayan mahal. Sekarang reset kembali. Toshi Kesu di bagian depan. Yep. Sempatkah? Ada red kedua tadi terlihat. Bahkan sekarang, mereka bola tadi adalah sedikit akan pula. Tapi berusaha, ada satu shot. Omruin sering akan pula. Waktunya untuk Kai. Boleh bawa mereka. Tapi tidak dapat apa-apa. Tidak dapat panggilan kepada Kai. Sekarang berusaha bisa mundur. Di depan berbeda. Arthur dalam jam. Pada pergerakan dari Baby. Baby lagi bisa. Baby dapat poin lagi. Dan jadi terakhir. Hajirin. Menyelesaikan. Dan Baby sekarang menjadi korban. Tersisa 2 dari Lenus. Dari kedua tim. Dan ini gak bisa ngambil objektif apapun. Keduanya sama-sama keras dan tidak ada damage dealer. 4 itu kan 4. Waduh, ini dua-duanya kalau masih mau berlanjut nih, sampai masing-masing teammate-nya balik lagi, gak kelar harusnya. Iya. Gak akan selesai itu. Wait lagi-lagi dari Itoshi Kesu. Di target memang tumbang. Tapi kan hasil akhirnya Ya. berbeda lagi. Karena kini Tormogonya nggak cari Arthur kan, Arthurnya survive di belakang. Sehingga Arthur sempat untuk berdenkain juga. Demon Kite. Sedangkan memberikan healing damage, serta penutupan dari Hajirin tadi. Yep, ketika ada Maybe. Mulai standingnya nih, mulai seru nih. Kenapa? Karena Kin survive dari Dewa. Yep. Di benar-benar menjadi pembela untuk di game kedua kali ini karena menjadi tulang punggung utama seperti yang bisa menciptakan momen yang begitu baik. Ingat ya, Kesu masih ada flicker loh. Itoshi Kesu bisa open duluan, Arthur gak ada flicker. Tapi Kin juga ada flicker. Cari-cari. Akan menjadi game siapa? Buat kali ini, itu menyakitkan. Tapi berusaha, Arthur dalam ruin. Arthur menjadi korban dari Kid dan juga pergerakan Kid yang begitu baik. Jadi set lagi, trap lagi dan Joshua akan dapat damage semuanya tempel. Oke, Maybe-nya sudah join. Maybe siapa bisa mengatakan damage-nya. Pertempuran antara Kid dan juga Demon Kite masih belum berakhir pula. Tanpa adanya Arthur, ditukar dengan Octa nih. Wah, iya ya, pertukarannya sebenarnya agak sedikit tidak adil. Karena Arthur dibutuhkan banget untuk deal damage di momen seperti ini menit 15. Yep. Oke, Maybe siap bisa mengatakan damage-nya. Sebentar sekarang ada satu orang bagian. Kalau ada siapapun dan Kid yang terjebak dan Kid yang bisa ke desa ke depan. Satu lagi. Kemudian dipebat ke banyak kelas yang gue Baby. Baca Sage. Sage lengkap. Menjadi korban tepat. Benar-benar diobok-obok oleh Dewa. 3 member hilang. RRQ benar-benar tertinggal karena Dewa memimpin. Lot akan dieksekusi. Ya, itulah dampak dari membiarkan bermain melawan Cloud dan juga Alice. Scaling monster wombo combo ketika berada di menit 15 ke atas dan sekarang power spike-nya sudah pasti akan ada di kubu dari Dewa. Wah, tengahnya. Kembali diperlihatkan oleh Kid. Oh, mereka harus mundur dulu sekarang. Tidak ada flicker untuk Arthur. Hajirin juga nggak ada Purify. Ini dua informasi yang sangat-sangat mahal harusnya. Tapi sama jadi itu Kim juga nggak ada flicker. Itu dia. Kin gak ada flicker. Setupnya bareng sama Lord. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana gerakan selanjutnya dari Dewa. Arthur memilih Winter. Karena itu tujuan utamanya menghindari semua skill shot terutama dari Form of Ruin loh. Yang ada di masalah. Ya satu area itu ya, early turn untuk Octa. Wave-nya masih bisa dikontrol. Tapi Lord bisa dibangun. Lord akan bertamu sesaat lagi. Terus Kesu. Maybe, hampir ya kena Maybe. Ada lagi Kesu. Siap, oke. Itu si Kesu. Brown Giant. Tanam Ruin. Tidak sempat memberikan respon apapun. Dan sekarang Dewa. Mereka berada di dalam area pertahanan dan RRQ tidak begitu baiknya. Mereka bersiap bisa mendapatkan kemenangan. Satu besar dan tidak cukup. Namun kita berhasil tidak hancur pada bola. Namun pergerakan dari Demon Kite berhasil mengusir ke arah beberapa player. Tapi Kite, Octa, Kesu harus mundur. Masih bisa bertahan. RRQ. Mereka mengusir pasukan Dewa keluar dari base mereka. Jangan juga sekarang Mas Gas. Bisa juga, oke. Octa.
Wow. Karena trap dari ball lightning langsung semuanya diberikan. Dan instant kill. Gak ada defensif apapun ya? Gak ada immortal? Terus gue apapun itu? Queen Swings. Oke. Queen Swings, ya, ada Winter dari Immortal. Langsung hilang ketika kalah tempo seperti 4 melawan 5. Next fight mungkin akan menuju ke bagian top lane. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana Demon Knight untuk ngepick lagi. Semuanya diambil 68 stack dari Sky Pierce. Oh, ini masalah sih. Hira late game. Match 1 Hira ya. Oh, tak. Waduh, disetruk lagi, dihantam lagi. Hampir saja Joshua menjadi korban. Tapi Kane kembali masuk. Itu dia. Sky Pierce 78 sekarang. 1 kill lagi dengan full stack 80 Sky Pierce. Ya, udah gak bisa sih main ke tadi. Joshua dia harus sadar dengan threshold yang gede banget dari Sky Pierce. Ya, pesanan SP-nya ya, udah gak bisa diremehkan lagi. Gak boleh keluar tapi konten berharga sih mereka coba Bestaret. Yep. Dan Bestaret berhasil dihancurkan oleh pemain dari Dewa. Itu si Keju. Berhasil. Bukan pilihan yang baik lagi Keju. Sekarang untuk bisa menarik itu si Keju mendekat. Ya. Dan itu bisa jadi senjata makan tuan juga kan. Iya. Berkali-kali kita lihat dari Wrath of the Riot plus Flicker yang sangat mematikan. Tapi Lord yang muncul akan di set up perlahan oleh Dewa. Ada yang bisa kontes nih. Oke. Tanpa Dia Joshua. akan sempat. Iya. Wajah Winter. Ada satu Winter Cloud. Bebas dari dua belakang. Ada jangan wajah dari dia bekerja di belakang dan bekerja terjebak. Ada bayi yang bekerja di bagian belakang. Mereka bersiap. Ada konsil. Speed berapa? Siap untuk bisa dikejar. Melanjut dua mereka. Hilang dari baby. Tepatnya berbeda sekarang King. Agar kembali mengacak-acak area pertahanan bakal untuk sekarang coba lihat ada satu Winter Cloud dan sudah dibawa pula oleh Kai. Kai just selamat. Dari Purify dan Lord mulai masuk dari mid lane. Oke, Lord masuk. Baby bersiap untuk bisa mendapatkan dan challenge berakhir. 1-1. Dewa United menyamakan kedudukan. Dewa United tidak semudah itu untuk RRQ mendapatkan clean sweep-nya dan menjadi kemenangan game pertama di season ini untuk Dewa United. Kemenangan yang sangat baik sekali dari Dewa. Bermain menunggu, bermain sabar, bermain hingga momentumnya pun tercipta. Karena itulah kekuatan dari Alice dan juga Cloud. Yang ditunggu adalah bermain di momentum yang tepat. Dan semua berawal dari satu pemain, yaitulah XP laner Kin. Yang targetnya selalu Arthur, dan Arthur. Ampun. Berapa season ini orang? 3 ya? 3 atau 4 ya? Masih jadi centernya loh. Masih tetap jadi center. Ya, kayak soal Kin gak bikin action, ya udah Dewa kalah. Tapi ya gak lepas dari follow up-nya sih. Kayak ngeliat di posisi itu juga ada beberapa upgrade momennya. Entah itu untuk bait Purify aja atau memang itu indikasi yang bagus. Dan nakal permainan Kini ternyata berhasil loh. Mungkin tadi di awal kita lihat yang terlalu nekat, terlalu berlebihan. Tapi berhasil, tujuannya udah nutup gitu. Kalau timingnya tepat ya, dapat semuanya. Sama. Oke, tidak. Belum ada yang berakhir 2-0 berarti ya dari 2 match yang akan kita jalanin ini. Hari ini belum. Hari ini belum. Full series aja nih. Gak apa-apa. Loh, Semuanya layak untuk mendapatkan kemenangan teman-teman. malam minggu panjang. Malam minggu malam yang panjang, bukan malam bantu aku soalnya. Yang perlu bantuan adalah sejujurnya melihat bagaimana Arthur yang tertangkap terus. Tolong saya, kaki saya dipegangin sama Kin. Walaupun ada Winter, gak bisa ternyata. Gak bisa ngaruh. Masalahnya kalau nggak Kin, ada akar. Iya. Itu akar juga Ini diam kan kan gawang kan. gantian kan, Kin gak ada flicker. Tiba-tiba itu kasih, iya. Habis gua tiba-tiba, gar, kaget. Pemain lawan ngerasa aman dikit. Wah, ada Yudora. Nah, tiba-tiba Okta nyambernya bukan sembarang petir kok, beneran bener tuh. Yang demon kayak tadi tuh busuk banget. Itu trapnya on point juga. Iya. Wings tembus ya kan, tembus semua. Gak expect mereka ya masih ada di rumput. Iya lah. Wah, ini konduktor bagus nih kata Ekar. Tapi kalau gue bilang gini, kalian ke RRQ, mereka terlalu lama main game. Iya, kelamaan gini. Iya kan, kalau misalkan dia awal sampai mid masih oke Ini berarti. tadi makanya kan kita bilang soal oke emang gara-gara kan tambahan, tapi kenapa temponya malah turun di menit 12? Mereka emang gak ngelakuin kesalahan kayak dulu pak. Ya. Yang bapak pertanyakan, yang sampai mungkin salah satunya kita mention aja
Bang Jabran. Mana wattnya 40, wattnya berkali-kali season lalu bahkan. Season ini nggak ada kebetulan arah kita tadi. Tapi temponya turun ke bawah sama Cloud sama Ellie. Malah enak di Dewa ya. Turun dewa jadinya. Tim farming lagi, Hiraranya dapat item, Bobby dapat item, mentalnya ada. Itu sih yang penting sih. Nggak kali tempo sih sebetulnya kan. Ya, Karena balik lagi, kalau misalkan temponya turun, karena kan tim yang lebih punya banyak hero late game. Kita ngomongin scaling monster ada 2. Kita ngomongin combo ada 3 masalahnya. ya. Ada Elise, ada Pohon, ada Yudora. Ada Kin nih, kameranya ke Kin. Ini orang ini bahaya banget. Bahaya nih orang guys, ada mengerikan ini. Bahaya ya. Mengerikan. Player of the game. Kin. Satu death. Ya, tadi ya, di momentum yang krusial juga sebenarnya. Tapi masih belum yang terlalu bisa bikin kalah gamenya lah intinya. Dia gak yang full keras gitu loh, Ge. Maksud gue dia tambah sebenarnya itu juga bagus. Karena dia 30% CD tadi. Berarti kan bukan item-item defense yang batok gitu kan. Iya, bukan yang beton ya itu kan ya. Iya. Kuat banget. Beberapa combo ya yang sempat kita pertanyakan kan kayak, oke ini menit keempat kayaknya nggak Arthur dulu, ternyata Arthur dong. Arthur gosong sih. Udah pasti. Ditangkep terus dia. Bener-bener di belakang ya kan. Ya mungkin solusinya kayak tadi. Jangan muncul dulu kan. Karena kalau muncul dikit langsung bisa dicari sebenarnya momentumnya. Sebenarnya benar ya, gue ngerasa dari Arthur pengen nge-follow damage. Iya. Jadi kayak ada yang dibanting, tadi kasih damage. Cuma, ini tim tabraknya dari Dewa tuh banyak bener. Banyak banget. Ini nanti kita ngomongin soal mid game nih. Pertama di sini kan ya. Nih, Arthur kan main di belakang. Iya. Lihat teman-teman yang di sini nih. Beda. Coba kalau kita misalkan hilangin dulu semuanya, kita zoom in dikit. Iya kan? Makin jelas nih. Ini ada jarak yang lumayan jauh dan ini sulit banget untuk bisa di-follow sebenarnya. Sampai damage juga gak bisa. Karena sekalinya dia mau maju juga naik. Iya. Wih, coba. Pohon tuh. Udah sih yang nungguin. Iya, walaupun itu tadi menghilang, tapi setidaknya itu ada daya upaya dia kan. Iya, tapi sekalinya kena. Iya. Oh, hilang. Hilang. Ini bayangin. Kita mau coba set post. Keburu hilang duluan tuh. Makanya cepet banget hilangnya. Hilangnya Pak. Cepet banget hilangnya. Sini juga nih ya kan tuh. Sama lagi, maybe-nya Blazing Blade on point. Dan lagi, kalau ada turnover win, maybe, Blazing Blade-nya. Ready bang, maju dia. Ngikut pohon. Kombonya simpel, jadi bagus banget. Ini juga bagus, ini juga bagus. Walaupun intinya memang nggak end di sini, tapi apa lagi. Momennya langsung tepat banget, dan artinya langsung nggak bisa berhenti. Gue ngeliat dari tim ini bukan masalah dia datang sama Fulgar. Tadi dia bisa ngelepasin damage reduction juga berarti gitu. Iya. Nah ini. Nah, sini nih yang Pak belum bilang ya. Karena bingung Pak, nggak ada map vision, Joshua baru nyampe sini. Jadi ya udah. Sebenarnya yang butuh daya listrik. Justru untuk benar. Tapi Kuat kan? makin kuat kalau gitu Pak. Iya. Nomor itu lebih kuat. Iya. Ya itu. Nah ini terakhir yang terakhir ya. Dan mulanya kebagi loh, jangan lupa. Ini EOG-nya defensif. Karena apa? Karena Arthur udah pasti dalam ancaman. Bantuin. Oh, ya kan? Tapi Arthur-nya tetap down. Karena emang ada Joshua, ada badan. Dan defense-nya kebagi dua kan, tuh di sini. Ah, ini juga nih. Demon Kite mungkin mau coba buat buying time, tapi keburu diangkat Saber Immortalnya. Itu dia. Angkat Saber duluan gitu kan. Udah durasi nafas memang kadang juga ya. Iya, kadang kebalik. Apalagi kan banyak kan ya. Keburu dibanding tadi. Tergantung Pak konsepnya mau yang mana. Kalau yang paling simpel keburu diangkat Saber. Iya. Iya itu. Keburu ditumpuk dadak. Meleng dikit keluar. Dibikinin drain itu kan batu-batuan itu kan disenderin gara-gara distract juga udah. Bisa tiga turtle tidak memberikan jawaban. Nah itu tuh. Masalah utamanya ya. Udah dapetin perfect turtle tapi temponya menurun Pak. Ini berarti ada PR baru lagi habis menang nih. Tadi menangnya oke clean. Nah tapi coba ulangi sukses tersebut. Ya, karena terbukti ketika mereka bermain dengan tempo yang sangat-sangat menurun tiba-tiba, ini dipertanyakan dong harusnya. Ya mungkin di game pertama kayak Dewa juga masih nyari vibes mungkin. Iya. Dia lagi nyari sinergi yang cocok untuk draft mereka. Betul. Nah akhirnya memilih untuk hero jangan. Itu dia ngomong-ngomong sinergi kan, Elise, Belerik, sinerginya nyala banget. Connect bener. Ada Area of Effect semua mainnya. Sementara kalau kita ngomongin Arthur, Said, combo juga Lim.
Tapi lihat game Neobisnya nggak berkepribadian. Bener deh, iya. Sinerginya ke sono, bener sih. Kalau masih main sih, emang gue juga Saya tahu. main. Dulu beda, gue sering ya nonton konten ya. Tiap kali habis tandingan. Tiap ntar malam main ini dia. Itu dia. Kami belajar ke sudut. Nah, ditambah Pak, ditambah. Brodinya ini 7 kali tumbang. Berarti ada 7 combo ya ekspektasi kita ya. 7 combo yang berhasil dari Kim. Ya. Gue bisa bilang kayak Arthur berhasil jadinya. Iya. Perbedaan damage-nya coba jauh banget antara Arthur sama Maybe Arthur. Beda kan gak sih? Beda main sama. Dan zoning-zoningnya juga beda kan. Iya. Maybe kalau dia maju siapa yang mau berhentiin? Gak ada. Kalau emang mau ditumbuk balik sama Demon Cat beresiko tumbang. Nah, Sedangkan kalau Brody, ya boro-boro, gerak nah itu dia Brody. Jangan kan gerak mukul kadang nggak bisa Pak. Iya. Ya kan? Itu susah. Dari damage yang besar ya, terdapat banyak kekurangan lah ya. Ada. Ada. Itu dari baik ada kain ternyata ya. Walaupun tadi lumayan bernafsu sih jujur di early game. High risk banget itu gerakannya. Untungnya Pak, untungnya ya. Diimbangi nih. Sama Maybe sama Kin ya. Setidaknya jadinya di mid game ketahuan oh Kin Kain tuh mau kayak gini loh tadi. Oh Kain tuh maunya majuin agresif banget tadi. Tapi gak ada yang ngimbangin. Gila-gila ada sendirian. Kalau di river Pak gini Pak. Kalau POV-nya Kin sama Itoshi Kesu, kalau selama itu di river ini bisa diikutin. Itu kan di inner turret. Iya, tadi. Mager ngikutin juga Pak. Dan dia bukan masuk lewat samping, dia masuk lewat outer. Lewat outer. Jalan kan. Itu juga masalah. Mungkin bisa kalau itemnya udah cukup kan cooldownnya masih awal tadi ya. Iya, tadi masih awal. Bisa. Tapi late game. Bisa tadi mat. Bisa, tapi jadi notif. Tapi bener. Early game-nya emang gak jalan dari Dewa. Emang tunggu soalnya. Wah, tapi masih sama ya Dewa United. Wah, moralitasnya meningkat nih Dewa. Iya ini pasti Pak PD-nya luar biasa ya. Karena biasanya game kedua ini kan kayak kita ngomongin referensi match 1 aja kan. Match 1 kan udah jelas banget tuh. Reverse sweep. Ya, Ada sweep-sweepnya itu loh. Tuh, tergantung ini sweepnya kemana nih soalnya kan. Lah ini juga nih. Hah? Ini masih Sabar dulu, belum. Contohnya. Potensi. Potensi ada. Ada dong. Karena kan yang menang game 2 biasanya lebih punya ini kan, mentalitas yang lebih berani. Nah, draftnya gimana draftnya, Be? Draftnya. Dari golnya sendiri dulu. Gimana? Grafiknya kan lumayan ya, kalau kita ngomongin soal di mid game mereka coba buat kendaliin ya kan dari RRQ-nya. Tapi ternyata lepas semuanya itu tadi. Kenapa grafik goldnya berubah teman-teman? Karena kalau teman-teman spesifik ya, habis menit 14, Dewa yang tiba-tiba dapetin Lord-nya. Kenapa bisa begitu bro? Karena ya tadi temponya menurun. Yang harusnya map vision-nya dipegang ya kan? Atau bahkan minimal Lord pertamanya dipegang lah. Sama RRQ ya, jadi ya semuanya larinya ke Dewa.